Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Filia Regita Ratu Prisa, NPM 1211101200073. Kelas 1B, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, Program Studi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2020. Yang pertama, saya akan membahas tentang glikolisis pada sel yang memiliki mitokondria dalam keadaan aerob. Makanan yang kita makan mengandung karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa. Glukosa kemudian akan dibawa ke dalam sel oleh insulin. Glukosa yang di bawah akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Di sini terjadi penggunaan ATP. ATP yang digunakan akan diubah menjadi ADP. Kemudian glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian diubah lagi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Di sini terjadi penggunaan ATP. ATP yang digunakan akan diubah menjadi ADP. Pada reaksi awal sudah terjadi penggunaan 2 ATP, sehingga didapati minus 2 ATP. Dari fruktosa 1,6 bifosfat akan menghasilkan gliseraldehidat 3-fosfat dan hidrosenaton fosfat. Kedua senyawa ini akan menghasilkan senyawa yang sama, yaitu 1,3 bifosfat gliseral. Dalam reaksi ini terjadi pembentukan NADH. NADH dibentuk dari NAD yang berikatan dengan hidrogen dan membentuk NADH. Kemudian 1,3 bifosfogliserat akan diubah lagi menjadi 3 fosfogliserat dan diubah lagi menjadi 2 fosfogliserat. Dalam reaksi ini terjadi pembentukan ATP, di mana ADP berikatan dengan fosfor dan membentuk ATP. 2 fosfogliserat akan diubah lagi menjadi fosfoenolpirufat, yang kemudian diubah lagi menjadi pirufat atau yang dikenal dengan asam pirufat. Dalam reaksi kali ini terjadi pembentukan ATP yang dihasilkan dari ADP yang berikatan dengan fosfor dan membentuk ATP. Pada glikolisis dengan sel yang memiliki mitokondria dalam keadaan aerob, 1 molekul glukosa menghasilkan 4 ATP. Tapi karena di awal telah menggunakan 2 ATP, maka 4 ATP akan dikurangi 2 ATP yang telah dipakai di awal. Jadi, 1 molekul glukosa yang masuk ke dalam glikolisis akan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 pirufat. Yang kedua, saya akan membahas tentang glikolisis pada sel yang memiliki mitokondria dalam keadaan anaerob atau ketidaktersediaan oksigen dan sel yang tidak memiliki mitokondria dalam keadaan aerob maupun non-aerob. Pada glikolisis kali ini kurang lebih prosesnya sama pada glikolisis yang sebelumnya, tapi berbeda pada bagian akhir. Makanan yang kita makan mengandung karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa. Glukosa kemudian akan dibawa ke dalam sel oleh insulin. Glukosa yang di bawah akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Di sini terjadi penggunaan ATP. ATP yang digunakan akan diubah menjadi ADP. Kemudian glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian diubah lagi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Di sini terjadi penggunaan ATP. ATP yang digunakan akan diubah menjadi ADP.
Pada reaksi awal sudah terjadi penggunaan 2 ATP, sehingga didapati minus 2 ATP. Dari fruktosa 1,6 bifosfat akan menghasilkan gliseraldehida 3-fosfat dan hidrosenaton fosfat. Kedua senyawa ini akan menghasilkan senyawa yang sama, yaitu 1,3 bifosfat gliseral. Dalam reaksi ini terjadi pembentukan NADH. NADH dibentuk dari NAD yang berikatan dengan hidrogen dan membentuk NADH. Kemudian 1,3 bifosfogliserat akan diubah lagi menjadi 3 fosfogliserat dan diubah lagi menjadi 2 fosfogliserat. Dalam reaksi ini terjadi pembentukan ATP, di mana ADP berikatan dengan fosfor dan membentuk ATP. 2 fosfogliserat akan diubah lagi menjadi fosfoenol pirufat, yang kemudian diubah lagi menjadi pirufat atau yang dikenal dengan asam pirufat. Dalam reaksi kali ini terjadi pembentukan ATP yang dihasilkan dari ADP yang berikatan dengan fosfor dan membentuk ATP. Tapi pirufat yang dihasilkan dari glikolisis kali ini akan diubah secara langsung dan spontan menjadi asam laknat dengan bantuan NADH. Tujuannya agar proses glikolisis dapat berlanjut dan energi yang dihasilkan dalam glikolisis kali ini sangat sedikit. Yang dihasilkan dari proses glikolisis kali ini hanya 4 ATP, tetapi dikurangkan lagi dengan 2 ATP yang telah dipakai pada awal glikolisis sehingga hanya tersisa 2 ATP. Demikianlah penjelasan saya mengenai glikolisis. Sekian dan terima kasih. Saat ini saya akan menjelaskan tentang dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif merupakan tahap yang menghubungkan glikolisis dan siklus Krebs. Molekul pirufat yang dihasilkan oleh glikolisis memiliki 3 karbon. Pirufat akan kehilangan 1 karbonnya, sehingga membentuk 2 karbon yang disebut asetil. Karbon yang hilang akan membentuk karbon dioksida atau CO2 dan akan meninggalkan sel sebagai output dari proses dekarboksilasi oksidatif. CO2 yang terlepas akan ditangkap oleh NAD dan membentuk NADH. Asetil tidak dapat lanjut ke tahap berikutnya pada mitokondria karena terhalang oleh membran di mitokondria. Sehingga asetil membutuhkan koenzim A atau CoA. Selanjutnya, CoA akan terikat pada molekul asetil dan membentuk asetil-CoA. Setelah menjadi asetil-CoA, selanjutnya akan dengan mudah masuk ke dalam mitokondria, tepatnya pada bagian matriks. Karena pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis sebanyak 2 buah, maka hasil dari dekarboksilasi oksidatif yaitu 2 NADH, 2 CO2, dan 2 asetil-CoA. Demikianlah penjelasan saya mengenai dekarboksilasi oksidatif. Sekian dan terima kasih. Saat ini saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs. 1 molekul asetil-CoA yang berikatan dengan oksaloasetat akan membentuk asam sitrat. Dari asam sitrat akan diubah lagi menjadi cis-sitrat. Kemudian diubah lagi menjadi isositrat
dan diubah lagi menjadi oksalosuksinat. Dalam reaksi ini terjadi perubahan NAD menjadi NADH. Oksalosuksinat akan diubah lagi menjadi alfa-ketoglutarat. Alfa-ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil-CoA. Dalam reaksi kali ini terjadi pembentukan NADH, di mana NAD berikatan dengan hidrogen dan membentuk NADH. Suksinil-CoA akan dirubah lagi menjadi suksinat. Dalam reaksi kali ini terjadi perubahan ATP, di mana ADP berikatan dengan fosfat dan membentuk ATP. Suksinat akan diubah lagi menjadi fumarat. Dalam reaksi kali ini terjadi perubahan FADH, di mana FAD berikatan dengan hidrogen dan membentuk FADH. Kemudian fumarat akan diubah lagi menjadi malat. Dari malat akan diubah lagi menjadi oksaloasetat. Dalam reaksi kali ini terjadi perubahan NADH, di mana NAD berikatan dengan hidrogen dan membentuk NADH. 1-asetil-CoA dalam siklus Krebs menghasilkan 3 NADH, 1 FADH, dan 1 ATP. Karena dalam dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA, maka pada siklus Krebs terjadi sebanyak 2 kali. Maka pada siklus Krebs menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Demikianlah penjelasan saya mengenai siklus Krebs. Sekian dan terima kasih. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang transport elektron. Pada transport elektron terjadi perubahan NADH pada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs, serta FADH pada siklus Krebs menjadi NAD, FAD, dan ATP. Hidrogen yang terdapat pada NADH dan FADH akan diubah menjadi proton dan elektron. Selanjutnya, elektron akan ditangkap oleh aseptor yang terdiri dari FAD, NAD, ubiquinon, dan sitokrom. Pada proses glikolisis menghasilkan 2 NADH. Pada proses dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH. Sedangkan pada proses siklus Krebs menghasilkan 6 NADH dan 2 FADH. Perlu diingat bahwa 1 molekul NADH menghasilkan 3 ATP, sedangkan 1 molekul FADH menghasilkan 2 ATP. Sehingga mendapatkan hasil 6 ATP dari proses glikolisis, 6 ATP dari proses dekarboksilasi oksidatif, dan 22 ATP dari proses siklus Krebs, sehingga dijumlahkan menjadi 34 ATP, ditambah 2 ATP yang dihasilkan dari proses glikolisis. Jumlahnya menjadi 36 ATP. Demikianlah penjelasan saya mengenai transport elektron. Sekian dan